lagu tahun 96, Tenda Biru ini menjadi takdir yang luar biasa membawa Desi Ratnasari menjadi kesuksesan. Luar biasa. Tenda Biru akhirnya menjadi Partai Biru. Tenda Biru jadi Partai Sampai Biru. Aryan. Sampai dengan hari ini masih memakai baju biru. Dan Aryan sampai di Kebon Jeruk ada nasi uduk namanya terkenal banget. Nasi uduk Tenda Biru. Ada, bener. Ada banget. Endul banget. Teteh, lagu-lagu Teteh benar-benar luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi ada juga satu lagu yang akan kita tanyain sama Teteh. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Teteh. Masih ingat gak sih lagu yang judulnya Takdir? Kenapa? Itu dua tahun setelahnya ya. Setelah Tenda Biru, Betul. 2 tahun kemudian di tahun 98 lagu Takdir ini juga hits. Tapi menjadi polemik. Ada lirik yang harus diganti kemudian. Betul. Ya? Jadi itu adalah salah satu tim song sinetron. Oke. Jadi ceritanya di sinetron itu saya suka sama, pokoknya kita saling jatuh cinta, saling cinta, tapi nggak taunya kita harus terpisah. Gitu ceritanya. Nah itulah takdirnya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar lagu Takdir yang sempat menjadi polemik di tahun 98. Dir, model video klipnya tadi Jeremy Teti. Ayo dari motoran. Mas, Jeremy Teti. Masih pada muda main ngulet-ngulet di atas Kan, masih kasur muda ya ya. Teteh ya. Konsepnya itu gogoleran ya. Goleran, rebahan di atas kasur. Pokoknya kan itu ceritanya dilihat dari atas gitu kan. Gitu. Lagu Takdir yang jadi polemik tuh awal mulanya gimana Teh? Jadi awalnya teh itu kata-kata takdir memang kejam gitu. Jadi dari sisi religius ada beberapa ulama juga gitu ya, beberapa organisasi Islam juga bilang bahwa itu teh menghujat Allah gitu. Kenapa dah kalau takdir mah harusnya diterima sama manusia, nggak boleh dibilang takdir memang kejam. Terus walaupun saya sebagai penyanyi, tapi tentunya pada saat itu kita harus bikin press con untuk menyatakan memohon maaf dan mengganti lirik tersebut bersama penulis lagunya itu Mas Cosi Pratama. Oh, Cosi Pratama. Oh, Dulu kan dia selalu Dulu kan bikin hits semua banget tuh. theme song, Soundtrack sinetron tuh soundtrack Cosi film, ya. Pratama. Betul. Jadi frasa takdir memang kejam. kejam itu yang dipermasalahkan seakan menyalahkan takdir yang Betul. sudah dibuat oleh Tuhan gitu Betul. ya. Teteh, tapi ketika Teteh menerima lagu tersebut kemudian kan pasti ya namanya lagu pasti dipelajari. Ketika sebelum menyanyikan lagu tersebut mempelajari lirik demi lirik saat itu mulai menyadari atau Yang pertama teka pikiran. nggak kepikiran ya? Yang kedua mungkin karena apa ya, ilmu agama saya masih minim gitu kali ya, masih muda, terus yang penting buat saya tuh udah memang sesuai gitu. Jadi saya menilainya adalah bahwa itu memang apa yang dirasakan oleh peran yang saya perankan di dalam sinetron tersebut. Jadi karena saya pikir ini adalah link dengan cerita sinetronnya, jadi ya menurut saya sah-sah aja gitu pada saat itu. Nah pada saat itu mulai jadi polemik lah, kemudian ya introspeksi diri, oke sihnya gitu. Kalau diterima itu secara umum bisa jadi orang menganggapnya demikian. Tapi kalau diterima secara pribadi, masing-masing orang kan berbeda ilmunya, ilmu agamanya, menerima takdirnya, bagaimana kemudian mengintrospeksi dirinya, bagaimana dia menginterpretasikan takdir itu kan ada juga orangnya, nah sih Kiyo kenapa sih, aku tuh nggak mau gitu-gitu kan masing-masing orang beda. Gitu ya, okay. Nah tapi kalau nilai itu secara universal ternyata mengajarkan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Ya sudah pada saat itu sih menurut saya itu pembelajaran saya dan pendewasaan diri saya dalam konteks agama, sehingga setiap kali saya melangkah ataupun berbicara pada saat itu ataupun nyanyi. jadi pada saat itu Mas Cosi bikin lagi tuh ada lagu Hidayah, itu juga di Trans TV tuh serialnya. Jadi itu yang lagu-lagu itulah sinetron-sinetron yang tiba-tiba aib inilah digubur nggak bisa lah gitu kan, anak durhaka apalah gitu. Bener. Terus itu juga dibikin akhirnya pada saat itu kemudian benar-benar jadi akhirnya kami berdua tuh detail. Yuk kita pikirin ini apakah menyalahi aturan agama secara universal, dipahami orang atau tidak. Jangan sampai interpretasi kita pribadi terhadap sesuatu film ataupun sinetron, tapi kemudian diinterpretasikan yang berbeda dimaknai dengan salah oleh orang lain. Gitu. Sobat Ambiar, ini masalahnya begitu besar sekali pada masanya sampai Desi ini sama sang pencipta lagu Cosi Pratama bikin press conference ya pada masanya. Ingat di tahun 90-an kalau ada artis bikin press conference berarti ini masalah gede pisan. Gede pisan. Pisan ya tahu Allahu Akbar. Wow. Kurus ya, Masya Allah. Banget. Allahu Akbar.
Itu mah udah kayak member Blackpink loh. Tapi memang ketika itu Teh Desi Ratnasari ya namanya beliau ini, oh my goodness. Luar biasa. Dari ujung ke ujung kalah loh Lisa Blackpink. Oh, alhamdulillah Itu ya. kan kayak Jenny habis Kalah, habis memang. galak loh. Berterima kasih loh ini ya, sama semua bisa menemukan hal itu ya Allah. Keren banget ini ya. Kita tim. punya, Tim kita pagi-pagi punya ambiar, semuanya. ambiar pisan. Tete, tapi gini, akhirnya kan setelah lagu ini rilis ke publik, berapa lama setelah rilis ke publik sampai akhirnya ada polemik ini muncul? agak- Berapa bulan? Saya nggak, waktu itu sih tidak nggak hitung terus terang. Mungkin karena pada saat itu sinetronnya juga booming. Jadi kan biasanya orang perhatiannya langsung gitu kan. Dan diurek gitu merenya Iya, iya. gitu kan. Da kadang nguai gitu kan setiap, itu padahal reguler ya, nggak stripping. Jadi seminggu sekali. Mungkin karena didengar juga lagunya sering banget didengar orang gitu. Alhamdulillah mungkin lagunya pada saat itu disukai. Jadi ujung-ujungnya teh. Tapi bagus juga sih menurut saya pada saat itu. Mungkin itu juga yang membuat saya akhirnya menjadi seperti sekarang gitu. Perjalanan, benturan, tamparan. That's gitu ya. life. Yes. Dan itu yang shaping my character and saya seperti sekarang ini ya karena perjalanan itulah. Karena itu adalah takdirnya. Yes, betul. Coba kalimat takdir memang kejam kemudian diganti frasanya kalimatnya menjadi Menjadi apa? kasihku yang hilang. Coba nyanyiin Teh Pun. Coba nyanyi dulu. Coba. Kasihku yang hilang, pedih niat kenyataan, bersimpuhku genggam harapan yang jadi arah. Oh kasihku yang hilang, tak dapatkah kau rasakan getar cinta yang menyatukan rindu dan asa. Teh Desi hebat. Yang hilang. Coba kalau udah ada pelan zaman itu bukan kasihku yang hilang. Apa? Kasih tukang kendang. Oke. Lagunya kemudian diganti liriknya seperti itu. Kemudian polemik selesai lah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Karena ya. itu salah satu komitmen kan, harus diganti lirik, kita minta maaf. Ya udah, namanya juga hidup, ikutin aja kalau memang itu yang terbaik. Waktu itu sih, deg-degan gitu ya. Maksudnya, salah naon gitu, ada gitunya. Salahku padamu. Ya benar. Alhamdulillah sih kayaknya banyak, astagfirullahaladzim, banyak banget hal yang ya tamparan-tamparan dalam masa awal karir saya itu press conference terus kan kalau dulu mau nikah press con, terus di blacklist apa, di demo apa press con Tapi gitu. mending zaman dulu, zaman sekarang nggak ada apa-apa preskon. Iya. Kadang-kadang nggak ada masalah press con sendiri teh. Ya aku sampai gini, ini beritain apa preskon, ngapain preskonnya begini? Nggak penting, sering loh zaman sekarang gitu. Tapi Tete, ini satu lagu yang membawa nama seorang Desi Ratnasari. Ini lagunya tuh dikenal sepanjang masa dan saat itu dikenal sebagai lagu paling galau Iya, yang pernah betul, ada. Kita mau kasih lihat ya lagu yang satu ini. Lagu Tenda Biru disebut jadi salah satu lagu galau sepanjang masa. Emang. Tinggal kawin kan? Tinggal kawin. Terus tapi ada orang ngomong juga gini, Des, kamu tuh makanya kalau milih-milih lirik katanya mesti hati-hati, katanya suka jadian, cenah gitu. Gitu. Terus aku langsung bilang, adi takdir mah henteu benya, Doa ya? gitu cenah. Katanya gitu. doa. Tapi terus dari dulu sih memang lagu saya kayaknya sedih-sedih wae dah. Takdir sedih, ini sedih. Mungkin takdir ganti kali ke. Jadi naon atuh? Kasihku tukang rangginang. Gitu. Tete, oke, kita mau kasih lihat ya. Ini lagu-lagu seorang Desi Ratnasari. Tuh kan, lihat ya. Ada yang bilang, betul, Teh Desi bilang barusan, termasuk sahabat kami di sini juga, Dewi Persik tuh pernah bilang sama aku tuh selalu mencoba menolak lagu-lagu yang liriknya lirih. Karena dia bilang lagu itu ibarat doa.
takut kejadian dalam hidupnya. Dewi itu pernah cerita sama aku. Oke. Dan kita mau kasih lihat, ini daftar lagunya Teh Desi Lagu sedih semua ya. yang kejadian di hidupnya. Nah ini Ya Allah, astagfirullahaladzim. setiap lagu punya cerita. Ada yang memang saya alami, ada juga yang saya rasakan dekat di hati. Desi Ratnasari. Lagu-lagu Desi Ratnasari yang ternyata kejadian di hidupnya. Takdir tentang ketentuan hidup dan cinta. Gitu Nah, ya. Tenda Biru tentang pengkhianatan dan luka hati. Lalu ada penyesalan dan kehilangan. Lalu ada rindu tentang kerinduan dan kesendirian. Lanjut dengan cinta, perjuangan dan pengorbanan cinta. Terus ada lagu Untukmu, ungkapan cinta yang tulus yang begitu mendalam tapi nggak tahu untuk siapa. Dan tentunya kembali hits dengan Sesal, refleksi diri dan perjalanan hidup. Wow. Gitu ya. Pernah ngerasain sampai akhirnya benar. Jadi ada juga ya. cerita waktu itu hampura ya ngomongin masa Enggak. lalu. Ya ngegibah ya maaf. Jadi dulu waktu mau proses pisah gitu, mau proses cerai, ketemu sama Teh Meli. Itu juga sama tuh. Teh Meli bikin lagu Des, dia pak nyanyi kan alhamdulillah dibikin sama Meli gitu kan. Oh Masya Allah gini. Pas dilihat-lihat, aku tidak pernah cerita sama saya kan orangnya super tertutup ya. Jadi orang nggak tahu kalau saya lagi mau proses dan kawan-kawan gitu. Dia juga bikin lagu tuh nggak tahu juga pas gini. Nah ya mak, liriknya tuh lirik Noek cerai geningan gitu. Terus kata dia, salahnya mana kan kawin cina gitu. Atau kunaon sih lagu saya bilang gitu. Terus dia ngomong, wah gitu. Tahu lah akhirnya gitu. Itu juga akhirnya menceritakan tentang kehidupan perjalanan hidup saya. Lagu apa itu? Menyesal. Jadi menyesal tak pernah di awal, selalu saja hadirnya belakangan. Nah Gitu. kalau untuk seorang Desi Ratnasari sebagai seorang pribadi tuh pada akhirnya ngerasa iya juga ya lagu-lagu gue tuh kok kayaknya sama dengan apa yang gue rasakan pada akhirnya. Sebenarnya ya jujurnya mohon maaf lahir dan batin. Pada saat ditawarkan lagu oleh produser saya lagu Tenda Biru, saya tuh nggak mau. Karena saya bilang, nah dikikiting sih gitu. Waktu itu kan kita masih muda ya. Maksudnya kan kita masih punya perjalanan hidup yang mungkin impian cinta, Baik, yang happy dan kawan-kawan punya impian nanti nikah akan bagaimana gitu-gitu. Tiba-tiba diminta nyanyi lagu itu, saya minta sama nenek saya. Alim saya bilang gitu ngomong bahasa Sunda biasa. Nah asa kieu pisan, saya bilang itu sedih, beri nage embung saya bilang hayang nyanyi itu nu ceria gitu. Terus kata nenek saya, ini kesempatan yang Allah hadirkan gitu. Jadi kamu nyanyiin, gak usah pakai pikiran apa-apa, gak usah pakai keinginan apa-apa, kerjain yang benar. Allah kasih apa kita nggak pernah tahu gitu. Jadi dia ingat banget tuh apa yang kamu sukai belum tentu yang terbaik menurut Allah. Jadi apa yang kamu tidak sukai juga siapa tahu itu yang terbaik buat kamu menurut Allah. Gitulah pada saat itu nasihatnya nenek saya. Jadi nyanyi Barijung. Lagu tuh cute. Tetap gundah ya. Itu dalam hati. Ya gitu. Tapi nggak taunya itu jadi pintu gerbang orang tahu saya bisa nyanyi ya, bukan penyanyi ya. Menurut saya tuh saya bisa nyanyi aja gitu. Penyanyi mah tuh. Tapi itu betul sih. Buat semua orang tahu ketika itu ya. Bahwa Teh Desi tuh, kok dia bisa nyanyi ya. Gitu. Padahal kan taunya kan main film, Nah sinetron. ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Sama kamu punya lagu orang baru sadar emang nggak bisa nyanyi. Tapi Mr. Glow terkenal loh, ya Benar. kan? Tapi gak jadi masalah karena kita kan di panggung hiburan kita melakukan Harus bisa banyak apapun ya. hal dan panggungnya tersedia. Kamu juga dong. Enggak, Rian. aku nggak bisa. Daripada lu nyanyi di sini berisik semua. Sabar kak. Sabar. Teteh tuh tahun 90-an. Kita tahu ya tahun 90-an kalau infotainment ini wawancara artis tuh berarti ini ada masalah yang begitu besar ya kan. Ya. Tapi Teteh selalu terkenal dengan apa jargonnya? No comment. Jarang umbar privasi, Desi Ratnasari pernah dikenal sebagai Miss No, No comment. Ini Sampai juga- ada lagunya teh. Tapi iya No loh. comment. Itu sih derita lo. Tapi bener loh. Teh Desi, itu awalnya apa ya kok bisa no comment itu Kan ya? saya paling nggak, kalau ditanya Lupa deh. pacarmu siapa, hubunganmu bagaimana saya tuh iya. paling nggak suka karena saya biasanya sama hanya bercerita tentang pekerjaan. Itu yang saya share. Tapi kalau kehidupan pribadi saya tuh saya paling malas memang saya bukan karena saya hebat atau saya jutek atau gimana gitu. Tuh udah memang nggak suka gitu. Tapi ketika itu dibilangnya jutek tau Teh. Emang ekspresinya judes banget. Iya. Karena ekspresinya judes. Karena saya- No comment. Ya kalau saya tuh togmol gitu ya, jadi to the point gitu kalau ngomong. Togmol ya Sudah Allah. bisa deh. Ya Allah, ini mah suka bumi pisang. Artinya aku aja To the Jadi point togmol maksudnya. tuh kayak
geus gitu. Gitu. Sudah, Langsung gitu. aja gitu lah. Jadi aja. ya udah hampura gitu. Jadi pada saat itu mungkin karena saya juga masih muda, jadi muka saya tuh masih apa adanya. Semakin saya berusia, ketika saya mengatakan ketongbolan saya itu jadi sudah lebih halus mungkin. Kalau sekarang enggak makasih gitu. Kalau dulu mah kan enggak bung gitu kan. Nah itulah mungkin yang kemudian orang merasa tidak nyaman, terutama jurnalis ya pada saat itu. Kenapa sih ini harusnya kan kamu sebagai public figure harus menjadi berita publik dong Ada apapun. tuh sampai teguran seperti itu. Dan itu press conference lagi. Untuk jargon atau untuk respon no comment harus press con lagi. Iya, jadi harusnya sebagai public figure nggak boleh. Karena waktu itu tuh setiap kali ditanyain sama jurnalis sama wartawan tuh Teteh selalu bilang no comment, dan itu nggak cuma sekali kan, setiap kali Itu gitu lebih no dari comment, no 1 comment. tahun ya. Karena saya memegang sebuah kedisiplinan yang diajarkan nenek saya untuk menjadi orang yang konsisten. No comment. Oh konsisten dengan no comment. Jadi kalau masa sama kakak cerita, kemudian sama Encus dia cerita, belang betong sama gitu ya. dia gitu. Jadi kalau tiga-tiganya cerita, walaupun dirimu dekat sama aku, sahabatnya misalnya sama Iya, dia, iya. ya enggak we semua gitu. Iya benar. Itu aja sih sebetulnya, tapi ternyata menjaga prinsip itu memang tantangannya banyak ya. Tapi itu jadi terkenal banget. Berapa lama sampai akhirnya si no comment ini hilang dan mulai mau untuk Ada lagunya, no comment. lebih lembut membuka diri untuk oke gue jawab pertanyaan lo rekan-rekan media. Saya pada saat itu tuh cukup keras untuk menjaga prinsip bahwa ini hak saya kok. Oke. Dan bukan menjadi, walaupun saya public figure, tapi urusan pribadi saya kalau saya memilih tidak mempublikasikannya itu adalah hak saya. Sekarang makanya ada undang-undang pribadi, data pribadi dan kawan-kawan, karena menurut itu saya area pribadi gitu. Tapi pada saat itu mungkin tidak pas gitu ya, barangkali prinsip saya itu. Jadi akhirnya saya harus minta maaf karena saya tidak mau mempublikasikan ataupun menjawab cerita hidup saya itu atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Jadi pada saat itu om saya ya, almarhum Om Mang Edi, enggak salah. Capek, tuturkeun be, kita minta maaf, minta maaf gitu. Ada yang meminta untuk minta maaf? Ada, banyak banget. Media? Iya. Teteh, punten. Boleh kita minta close up wajah dari Desi Ratnasari? Kita akan berikan satu pertanyaan. Teteh tolong berikan respon no comment pada masanya yang judes, jutek, nggak peduli siap ya. Aduh ya Allah, Sarian ya. Jadi aku langsung ngomong gitu. Oke, siap ya. Misalnya kamu nanya Aku nanya dulu ya. Karena sekarang kita tanya Oke, kan silakan kita wartawan. close up wajahnya Desi Ratnasari boleh ya? Dan pada saat itu deket banget ya, kameranya segini ya. Emang iya. Yes, kameranya yang gede. Kalau sekarang kan, sekarang kan HP ya, HP. Kalau dulu mah kamera yang dipegang sama kameramen ini, nah segede gitu di muka saya semua. Siap ya. Di sini. Nah ini wartawan ya. Oh ini mahal Inces banget ya kameranya. Inces pegang, terus gue yang wawancara. Nah, nih ini ceritanya. segini. Ya oh iya segitu. Sebentar ya teh. Mau lagi mau nyobain di sini? Boleh ya. Nih teh. Nah juga kia. Terus aku jalan. Punten ya teh. Sok. Terus aku mau jalan, terus Ya. aku ngomong gini. Enggak, no comment, makasih. Oh, Oh mungkin itu mah wartawannya kebangetan, mama sambil deket pisan. Oh deket banget, emang beneran sampai sedeket itu. Alhamdulillah mudah pada saat itu aku ditakdirkan populernya. Tapi kita minta Teh Desi Ratnasari tidak memberikan komentar no comment untuk artikel yang satu ini. Apa itu? Nah, Ogah dipersunting bule. Desi Ratnasari bongkar kriteria calon suami sang artis, beri doa ini. Oh jadi ketika itu sempat jaga sama bule. kenapa sih ngomong sama bule? Yang mana? Nggak ada. Tapi bule mana Yang bule bule beja-beja. Iya, ada Eropa apa Amerika? Tahu sih komen. deket sama bule, kenapa nggak mau sama bule Teh? Bule tuh macem-macem loh. Ada bule yang lahir di Suriname juga tuh. Jadi waktu itu teh, apa ya, karena saya mungkin pernah gagal gitu ya sama orang Indonesia kan gitu. Abis itu terus tiba-tiba, sama bule, sama yang satu negara, satu budaya aja, satu Wah, agama aja repot. Apalagi sama beda budaya gitulah sebenarnya. Coba sama orang Cina deh teh. Sama merenan. Masalah kultur ya berarti ya Teh? Iya, pemahaman terhadap kultur tertentu itu membutuhkan effort menurut saya. Oh, oke. Saya aja yang sudah sama kulturnya harus effort gagal gitu. Jadi itu pembelajaran diri aja sih. Jangan berani-beranilah kalau kamu belum mampu untuk memberikan pemahaman yang luas gitu intinya mah. Tapi setuju kalau belum siap, belum mampu, ya kenapa harus dipaksakan? Yes. Oke. Maksudnya apa nih? Ya, Untuk maksudnya- diri sendiri? Untuk diri sendiri, kalau misalnya belum mampu, nah, maksudnya kalau ngerasa belum mampu, belum siap gitu ya untuk mencoba masuk ke dalam kultur yang berbeda, Ya.
ya kenapa harus dipaksakan kalau kitanya masih ngerasa jet lag dalam tanda kutip. Oh ya kan? betul. Saya sih biasanya ya udah pada akhirnya sekarang dengan usia saya yang bertambah, saya lebih banyak ya udah mantas-mantasin diri aja di hadapan Allah. Nanti kalau Allah pikir saya pantas untuk jadi istri, saya pantas untuk jadi pasangan hidup siapa, pasti Allah mudahkan gitu. Jadi sekarang dalam proses untuk ya udah memperbaiki diri, memantaskan diri, insya Allah Allah siapkan yang terbaik juga. Lama banget prosesnya teh. Ya kan terserah Allah lah. Ya benar juga ya. Oke, Desi Ratnasari, kali ini kita meminta Desi Ratnasari untuk menceritakan sahabat-sahabatnya ya. Boleh ceritakan sama kita adalah ceritain dia dong. Let's go Teteh. Oke, Oke, silakan, kita punya label Teh di sebelah. di sini ada labelnya. Teh Desi boleh kasih label setiap teman-temannya Teh Desi. Jadi Vena Melinda dulu boleh Vena silakan. Melinda itu apa? Vena mau di label. Apakah dia cuek, keras kepala, tukang nyinyir, emosian? Apa sumber gosip? Apakah dia sumber Teteh, gosip? ini kita nggak live jadi nggak usah takut. Ini live lah. Dan Teteh jangan bilang no comment ya. Aduh, sumber gosip yang mana kayaknya enggak deh. Oke. Coba. Ini Hampura, Yang mana yang cerewet? kalau kata aku ya. Mike. Oh, Teh Mike. Teh Mike. Iya, Teh Mike mah Cerewet. cerewet. Bener, aku juga setuju. Dia mah. Setuju ya. Aku, Teh Mike dibilang cerewet. Oke, baik. oh agak Mike. waduh ini pusing ini. Oh ini. Sumber gosip itu ada Siapa? di Amin. Tapi iya Aming tuh ya sebenarnya kalau ketemu tuh diem-diem tapi gini. Mana nyaho teh? Aming tuh begitu. Mana nyaho teh lucu sih? tahu Iya, dia. kamu tahu nggak sih ini Aming tuh begitu. Duh, ini gak ada yang bagus ya, astagfirullahaladzim. Ada. Kalau menurut aku dia. Perfeksionis. Perfeksionis. Iya. Tapi ini juga sama. iya. Ini juga Iya, sama. Tapi benar. Oh, Bunda Yuni setuju. sama ini Yes. perfeksionis. Jadi kalau ada dua Oh, menurut Bunda saya Yunet ini sama ya, dua-duanya. Sarah juga perfeksionis Iya. ya. Oke, Bunda Yunet, Yuni Sarah Kalau sama Aa Gunawan? Vena perfeksionis. Wah, ini nggak ada di sini. Keras Apa kepala. saya nggak menurut saya yang saya tahu, saya pernah bekerja sama dengan dia. Baperan. Enggak, dia justru orang yang tenang menurut saya. Oh. Kalau ada Sering menenangkan Teteh gitu ya. enggak. Waktu itu saya tuh punya pacar. Waktu itu punya pacar. cuek, Aku tahu pacarnya. Berarti cuek. Dan aku diteleponin terus sama pacarnya. Siapa pacarnya? Ada aja. Orang mana? Ah udah nggak usah. Pekerjaannya apa? Dulu. Dulu. Eh, Lalu. Ini kalau menurut aku yang jatuh di bawah. Yang jatuh di bawah. Baperan. Yes. Oh, Ruben Onsu sini. Maaf ya Bensu. Seperti apa misalnya? Dalam maaf ya aku gibah. Biasanya dia kalau ini tuh kan dia kayak gini-gini masuk tuh dia kayak gitu gini. Terus nanti saya biasanya ngomong gini, sekarang gini lu pikir deh kalau gini-gini. Iya sih. Ya tapi kan ya udah ngapain dipikirin. Dia belum tentu gitu kayak gitu-gitu. Ekspresif. Ekspresif bisa, tapi menurut aku lebih dia Sensitif. hatinya halus ya, Ya. gitu. Oke, jadi sensitif. semua dibawa ke hati. Dipikirin gitu ya. Gitu. Apalagi kalau Next. udah urusan anak. Berikutnya. Ini Cut kakak. Cut Keke. Ini nggak ada di situ kalau menurut Emang saya. kalau Cut Keke orangnya gimana? Yang saya tahu itu nggak ada di situ ya, karena It's keras okay. kepala saya nggak tahu dia nggak keras kepala. Yang saya tahu dia tipe yang cukup bisa berani mengambil resiko. Oh. Gitu menurut saya. Berani seharusnya ya, Ya, di sini. harusnya. Macam Tapi adanya investasi penakut. ya, berani Ini mengambil tadi resiko. perfeksionis ya. Oke, berarti satu lagi. Satu lagi ini aku tidak terlalu kenal deket banget karena dia masih muda. Tapi yang saya tahu dia bisa menjadi tenang karena ketemu dengan suaminya. Oke. Ya. Kalau Teh Desi sendiri mau melabelkan dirinya sebagai orang yang apa? Saya, Judas. Dari dulu. Dari dulu orang-orang yang judes. saya paling males basa-basi. Oke. Emang. Saya nggak suka basa-basi. Sebenarnya saya nggak suka keluar rumah dan nggak suka hangout. Jadi dulu ada salah satu pasangan hidup saya, dia bilang, kamu nggak bosan diam di rumah? Saya tuh mageran sebenarnya. Jadi inner circle saya super kecil. Lebih utama bersama keluarga untuk menghabiskan apapun event-event besar dalam kehidupan saya. Oke. Jadi kalaupun ada teman yang dianggap di luar keluarga, ya maksudnya tidak ada pertalian darah, itu biasanya yang sudah tahu banget semua adik-adik saya, semua keluarga saya, semua kebiasaan saya, dan itu bisa dihitung pakai jari dan tidak lebih dari 10 orang. Quality time. Tapi ada dua yang nggak tahu. Apa? Apa? Yang pertama adalah Teh Desi itu suka belanja dan yang kedua suka traveling. Tidak lihat lagi ya. Aryan, Apa? kalau Teh Desi kan gak suka basa-basi kan? Ya. Kalau aku gak suka baso-basi. Tetap di bagi-bagi ambil. Ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan
Secepat itu hatiku tergoda, semudah itu diriku terbawa ke dalam satu rasa yang berbeda, seiring getaran irama asmara. Ku ingin ada di hatimu, menggapai mahligai nan biru, sebiru cintaku. Untuk sekarang ku genggam tanganku, kita menyatu di belayan asmara yang indah dalam pesona ketulusanku. Kau bidadari, kau bidadari, bidadari, oh bidadari, bidadari, kau bidadariku, oh bidadariku, kau bidadari, bidadari, oh bidadari, bidadari, yeah, yeah. Suaranya tuh ya. Bidadari. Luar biasa. Iya dari Mas Andre. Aku boleh kangen silakan. loh dengerin Iya suaranya. kan? Apa yang membuat kangen dari bidadari? Kami pernah duet bareng, pernah show bareng loh. Iya, selalu di 12 Di kota di 12 seluruh kota sama- Indonesia. Oh, Dengan lagu ini. Teh Desi yang jalan show. Iya. Aha. Jadi bidadari-bidadarinya Jadi kita. Victoria's Secret baru sekarang. Kita udah duluan. Buat yang besar sama lagu-lagunya Andre Hanusa, Teh Desi Ratnasari, pasti kangen banget sampai akhirnya mereka kita pertemukan di sini. Mas Andre sehat ya? Sehat dong. Ini lagu luar biasa tahun 95 kalau 96 topnya, 95 produksi. produksinya ya. Bareng sama Tenda Biru. Luar biasa. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Om Andre tahu nggak sih lagu ini tuh sekarang menjadi viral kembali dan Iya. digunakan soundnya oleh Gen Z. Anak Gen Z Di loh. salah satu Oh, iya. platform Jadi media viral sosial. banget di TikTok. Viral banget. Iya, Sampai bener, TikTok, jutaan bener. kali Iya. dipakai. Kita mau kasih lihat dulu untuk Andre Hanusa. Ini dia. Ini dia. So, Keren Om Andre. banget. Tapi ya, Gimana nggak meleleh ya itu lihat tadi gayanya. Oke. tapi lagu-lagunya Mas Andre itu memang benar-benar buat apa ya? Buat sampai sekarang Bahagia, tuh bahagia. Bahagia. Tapi saya ke orang tuh Cianjur jatuh nggak cinta nyampe dulu, lagi. Om. Cianjur udah nyampe. Iya. Emang ada TV lu dulu? Ada, tapi lagunya dulu sumbang. Lagunya Mapai Jalan Satapak, ngajuk-juk ka hiji lembur. Kalau bulan bisa ngomong. Iya. Mas Andre, 20 tahun kemudian Yep. duduk di sini ngomongin lagu ini lagi. Apa rasanya ternyata 20 tahun kemudian masih Ternyata lagu itu milik banyak orang ya. Ya, Jadi lagu itu ternyata bukan punya kita aja. ya betul. Jadi begitu waktu udah bicara, ternyata mereka masih kuat di TikTok. Betul. Jadi saya bilang, wah anak-anak sekarang, anak-anak saya juga suka dengerin lagu. Nah tiba-tiba dia nyanyi lagu Michael Jackson, dia dengerin lagu, ada Michael Frank. Saya bilang, kamu tahu lagu itu dari mana? Ternyata dari gamers, dari game. Dari game. Mereka tahu Ya dari juga game. sih. Mungkin TikTok Bidadari itu juga. Ya soundnya Seperti itu. sampai jutaan, kita mau kasih lihat ya. Serius? Jutaan kali dipakai di aplikasi TikTok ini dia. Sampai 1,3 juta postingan. Dari Menggunakan lagu Bidadari. Banyak hebat loh Om. Gimana tuh rasanya anak-anak Gen Z sekarang ini? Kalau- senang banget sama Bidadari. Kalau mungkin ya, mungkin karena tren itu berubah. Ya. Ada Bruno Mars sekarang yang kembali nyanyiin lagu seri. Yes. 70-80, mungkin gara-gara itu. Ya, ya, Jadi ya, ya. beatnya sama upbeat itu Ya, ya. dan suasananya, vibesnya mungkin sama. Betul. Nah waktu itu kita, Desi bikin Tenda Biru, aku bikin Bidadari. Itu booming loh di tahun yang sama, 96. Iya, betul. Kita pernah show bareng di Makassar. Nah buat aku mungkin karena trennya berubah di Bidadari itu, jadi kepake sampai sekarang. R&B itu masuk pertama kali di Bidadari. Aku dapat anugerah musik Indonesia pertama itu dari kategori R&B. Oh, gitu. Itu adalah salah satu genre terbaru di tahun itu. Di tahun itu. Genre baru Genre di baru tahun di itu tahun dan lagu ini. Iya dan Bidadari. Bisa itu menurut saya liriknya juga memang selalu menyentuh hati sehingga mudah diingat gitu. Jadi dalam Masuk masa apapun beatnya, ya kan? jadi Pertama mungkin beatnya ya. gitu. Pertama begitu. Jadi pasti anak-anak tahun 90-an tuh kalau dengar ini tuh kayak Kita jatuh cinta dong. lagi. Kita banget. Ada satu saat yang aku kalau nyanyi, mereka nyanyinya digagahi. Ayo,
Tapi ada Say. Dijagahi. tapi ada juga yang bilang 3 kali. Gitu. Ya, Kawinnya kita 3 kali. Oke, Mas Andre, kita kasih lihat ya. Ini anak-anak Gen Z menggunakan lagu Bidadari sebagai sound di konten mereka di aplikasi TikTok. Iya, ini. Mas Andre jujur ya. Mas Andre tuh main TikTok nggak? Enggak, So, ada yang ngeliatin nggak? Ini banyak loh yang pakai sound lu. anak-anak yang lihat. So, how do you feel? Gimana perasaan ngeliat itu? Ya itu tadi dia bilang, generasinya udah berubah tapi generasinya berubah tapi mereka tetap tahu lirik dan beatnya. Orang saya sampai sekarang aja masih ingat walaupun umur saya bertambah. Biasanya kan ingatan berkurang ya. Mereka pada Alhamdulillah ingat masih di ingat. lagu, di lirik yang ku ingin ada di hatimu Ya, itu. betul. Mereka pada capture di situnya tuh. Iya. Sebagai bentuk apresiasi karena memang lagunya juga enak banget ya. Sam. Iya Itu loh. tuh enak gitu. Tapi semua lagu yang beliau ciptakan enak ya. Lumayan. Loh, Oh, lumayan, no. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau flashback sebentar ke tahun 95 ketika Boleh. menyanyikan lagu itu kemudian hits tuh dengan masih muda banget, masih gaya. Ganteng banget. Apa rasanya tuh digandrungi banyak orang pada masa itu? Aduh. Dok, Pertama kaget. Ya, oke. Pertama kaget karena waktu buat itu kita bertiga. Saya Adi Adrian, Adikla Project dan Tanto Wiyahya. Mas Tanto, Mas Tanto produser. Aku vokal musik, vokal dan lagu. Adi Adrian, Adikla lagu aransemen. Oh, Mas Santowi juga. Tanto produser. Ya, oh. Edarnya di Cipi Record punya dia. Oke, jadi kaget shock pasti ya. Shock. Apalagi genre terbaru saat itu ya. Iya. Oke, kita mau kasih lihat. Ini lagu Bidadari masuk ke playlist loh, bukan hanya dijadikan sebagai konten. Oh, iya? Playlist Gen Z. Gen Z. Oke, ini dia playlist. Jadi Tapi judul playlistnya kita lihat. Ya, judul playlistnya itu adalah lagu Ayah Ibu yang ternyata enak. Yang pertama Bidadari. Bidadari ya. Memang. Aku Lenggang pikir- Puspita. Saya suka judulnya ya. Oh iya, gitu. Lagu Ayah Ibu yang ternyata enak. Ini yang bikin lu ya Jus ya playlistnya. Bukan, ini ada anak Gen Z beneran. Tapi kalau sekarang tuh ya, kalau kita pergi-pergi ke masih chill-chill gitu, emang lagu-lagunya tuh lagu-lagu zaman-zaman Tahun dulu gitu. 90-an. Itu tuh sampai kayang-kayang gitu loh. Kayak Mata emang sari bisa. gitu. For your information, kalau mau lihat dengerin lagu itu lagi, 13 Mei datang ke Ming. Benar. Besok dia konser. Datang. Little concert ya. Udah tahu playlist ini dibikin sama anak-anak Gen Z dengan judulnya Iya lagu loh, Ayah Ibu yang keren. Ternyata enak. So, gimana ngelihatnya? Playlist loh, mereka bikinnya as a playlist sebagai playlist. Paling tidak cucu-cucu gua juga tahu lagu itu. Iya dong, anak dan cucu udah tahu lagu itu. Iya. Sebagai sebuah legacy ya. Iya, legacy. Tapi ada kepikiran, oke kayaknya Lagi pengen bikin remake kali ya? yes please. Pengen bikin remake. Iya Remake. dong. Kenapa nggak Aku lagu? Ayo Aku dong, dong, please aku dong, dong. please dong. Kita rame-rame gitu. Aku backing vokalnya om. Iya. Bidadari. Iya. Jadi remake, kepikirannya remake nggak mau bikin lagu baru mas? Lagu baru tuh aku lagi bikin tapi dia anthem untuk bangsa. Untuk bangsa. Jadi lebih kepada kita tuh care sama anak-anak perempuan Nasionalis. usia 14 sampai 35. Begitu Kakak Desi. 14-35 ini harus dijaga. Berarti aku nggak termasuk yang dijaga dong ya? Kamu menjaganya. Kamu menjaga. Kenapa konsennya ke sana? Perempuan itu sangat-sangat rentan di Indonesia dan dari berita-berita mereka kadang dibuat Yes. mainan, Ya, buat yang hal-hal yang ini sekarang kita harus bilang perempuan tuh harus punya Ya. Oh, ini self confidence tersendiri. Betul. Oke, Iya. Mas Andre kan zaman sekarang tuh zamannya kolaborasi antar generasi. Itu dia. Seandainya boleh memilih penyanyi untuk diajakin remake lagu-lagunya Andre. itu siapa kira-kira? Keren Delano lah. Saya bilang penyanyi. 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 Cocok loh ini loh. Penyanyi yang Siapa, beda siapa? generasi bukan satu generasi. Siapa Om? Aku kok suka Novia Bahmit ya? Aduh, Novia Bahmit, yes baby. ya. Lalu ada lagi Oh nggak? itu jadinya seriosa ya. Bidadari. Novia Bahmit bukan serius. Dia R&B Old music. sekali. Dia R&B banget. Novia Bamit, satu lagi As siapa? an anthem, oke. Anthem, Yes. keren Novia Oke. Bahmit. Siapa lagi Kalau kira-kira? cowok tuh DJ Panda mungkin ya. Bunda ya. Kayak Nyanyi. bidadari. Gitu. Satu lagi siapa? kalau cowok belum ada.
Belum Oh, kepikiran. coba. Saya pikir kalau cowok siapa? Kalau aku cewek, Dovia. Fabio Asher. Fabio Asher. Oh, oke. King Nasar nggak mau. King Nasar Nasar bisa. boleh. Bener. Kita tunggu Nanti ya. jadinya seperti mati lampu. Sayang. Kolaborasi antar generasinya bersama dengan sang legend. Tapi ngomongin soal sang legend, Mas Andrea Hanusha, kita mau meminta sang legend untuk memberikan ranking pada lagu-lagunya sendiri dalam seberapa keren lagumu. Let's go, Mas Andre. Wow. Let's go. Seberapa keren lagumu. Oke, so Di sini ada beberapa papan. ambil satu dulu. Jangan dibuka ya, tapi ambil satu lalu ditempel di mana Om. Ambil satu kemudian lihat dan tempel yang menurut Mas Andre ini cocoknya di ranking tersebut. Oke, kita lihat lagunya adalah kasih lihat ke Sobat Ambiar. Wow. To all the girls, to all the girls I love Ini keren loh. before. Seru. Jadi kalau mau cerita lagu ini panjang kali Yes. lebar, kali Oke. luas. Yes. Jadi taruh di ranking berapa? 1. Yang pernah datang dan pergi. Asik. Oh, oke, Ini seru, dua. ini seru Ya, lagunya. Kenapa nomor 2 Om? Karena ada patah hatinya. Pertama adalah Sama Julio Iglesias. lagu ini gue duet sama Julio Iglesias tahun 2000. Ya. Lagu ini bagus sekali. Buat video klipnya di Four Seasons Bali. Merinding loh. Nah, yang kenapa kedua? Karena lagu ini punyanya Willie Nelson. Iya. Oke. Gue adaptasi lirik aja. Oke. Jadi ini lagu udah ada pernah di tahun 80. Kami remake ulang di 2020. 2000 tahun 2000. Iya, Tapi ini sampai lagu merinding indah ya, sekali. sampai merinding Ini loh gue. indah Keren sekali. Betul. This song Duet is berdua bersama so Julio Iglesias. Ini tuh judulnya pada saat kalau kamu nikah, suatu saat kamu nyanyi lagu ini. benar. Enggak, aku nikah lagunya nanti aku minta satu sama Perlan. Apa? Rungkat. Jangan dong. Lalu Om silakan. Kuta Bali akan ditaruh di Kuta peringkat Bali. keberapa? Oke. I love this song. Hey. Oke. Ini video klipnya aduh bagus banget. Aduh, Oke, baju kemeja Kuta putih-putih di Bali. pantai. Yes, oke. Linen. Apa yang bisa diceritakan yang menjadi power atau kekuatan dari lagu ini sampai jadi nomor Karena satu? kemanapun aku pergi, semua orang pasti bilang begitu ketemu. Pertama kali katanya, Kuta Bali. Mas Andre kapan nyanyi Kuta Bali? Oke, next lagu selanjutnya. Ini akan menjadi lebih sulit lagi karena dari 6 lagu hanya 5 ranking yang kita berikan. Melayang, tak Kamu tahu tahu loh, Rian. kemana. Nggak tahu dong. Bingung nanti itu belum loh, Mas. Oke, it's okay, fine. Kita cuma kasih kesempatan 5. Melayang, Number oke. 5. Number 5. Oke. Bidadari. Bidadari. Masih ketiga nih. Love it. Pasti ketiga, lalu yang ini Om. Oke. Satunya adalah KKEB. Karena aku yakin engkau KKEB. begitu. Gitu, yeay! Karena ku tahu engkau begitu. Gitu ya? Iya. Oke, semua lagu ini benar-benar hits pada masanya, bahkan sampai sekarang pun jadi lagu yang luar biasa kalau kita dengerin tuh bukan cuma flashback sama masa lalu, tapi memang Yes, membuat kita berpikir iya ya lagu ini tuh everlasting. Iya ya. Bahagiannya jadi Everlasting. manis. Aduh, jadi pengen ke Bali deh. Jangan ke Bali Kan? Tapi Mas Andre ngelihat musisi zaman sekarang kan pasti mereka juga dimudahkan dengan segala macam platform. Iya. Mereka dari kamar aja udah bisa bikin musik. Iya. Kalau kita dulu harus ke studio, harus ketemu major label. Mereka nggak perlu major label. Mereka dari kamar langsung Spotify. Tidak membandingkan tapi semoga menjadi motivasi. Itu Iya, yang paling penting ya. Tapi Mas Andre, kita juga berharap Mas Andre Hanusha kesehatannya selalu diberikan kesehatan. Amin. Termasuk juga penglihatannya, kami dengar kabar yang satu ini, Mas Andre boleh cerita sama kami semua di sini. Iya, makanya saya Muncul cahaya putih saat tutup mata Andrea Hanusha jalani operasi katara. betul. Ada satu masa di mana saya waktu pandemik itu sering nonton Platform. iPad dari dekat. Dan lampu kamar saya matiin. Oke. Nah, paling lampu jauh di toilet. Nah, itu yang bermasalah. Suatu saat akhirnya saya ke Siloam Semanggi. Cek itu parah banget. Oke. Dan itu harus ke salah satu rumah sakit terkenal Oke. operasi. Dan Operasi. menyebabkan katarak pada ini. Itu diagnosanya katarak. Kalau ini katarak, ini retina yang bahaya. Oh, itu- Retina bisa dari glukoma. Jadi ini obat nih, kacamata ini obat untuk lighting. Cahaya ya, supaya penangkal Tapi cahaya. bener loh, maksudnya Sobat Ambiar kalau misalnya kita lagi malam-malam ya udah mau tidur, tolong smartphone-nya atau tabletnya itu untuk screen-nya atau layarnya Diganti settingannya. sama setting yang malam. Ada kan settingan yang malam Betul. hari agar tidak terlalu terang ke Dan mata. lampunya juga nyalain aja sedikit. Ya, di sekitarnya harus ada- Supaya seimbang kan. Jadi terapinya apa aja?
terapi ini kacamata terapi, terus ada obat dalam. Obat dalam? Obat Dimakan ada? Oke. So ini bukan kacamata gaya tapi bukan. Enggak, frame-nya gaya. Frame-nya tapi jelas gaya. ini obat apa? untuk bisa mereduce Iya, yang mereduce mengurangi impact dari sinar yang Iya. Oke, tadi kita lihat lagu yang ditaruh di nomor 4, ranking 4 adalah Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Boleh dinyanyiin ya? Boleh. Nyanyi dong. Ya, jadi berasa aku muda lagi, tahu Kita nggak di sih? sini aja Om, jadi Masih kita nggak usah muda, Teh kening Desi. ya. Tapi kita mau kasih challenge. Challenge-nya sama Pelan, jadi pakai koplo. Tung, 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 tung. Ini lagu apa nih, Yan? Lagu apa, Yan? Kakak Ebe. Oke. Kakak Ebe boleh ya? KKMB. Oh, gitarnya udah on di sini, silakan. Wow. Sampai selesai lagunya ya Om. Om, butuh backing vokal nggak? Betul, Langsung betul, bisa. Nggak usah. Nggak usah. Buat yang di rumah, ya oke. Buat yang udah punya anak, ibu-ibu yang lagi masak sarapan sebentar. Mana tepuk tangan? Bilang itu. Karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Na 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 na. Hai Karlina, Binti Karlina. Karlina sister, selamat pagi Mbak Nini, Fitri, sehat. Alhamdulillah. Akhirnya barengan Luar berdua kesini, biasa. luar biasa. Selalu luar biasa. Kami semua mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Mbak Nini sama Fitri itu usianya beda berapa tahun sih? 11. 11 emang beneran? Ya, bukan 11 bulan ya. Iya nggak mungkin dong. 11 tahun. Alhamdulillah. 11 tahun. Berarti ngomongin adanya banget ya. Iya dong. Harus banget. Dari mulai dia lahir, dari hamil, dari dia lahir, aku yang ngasih nama, aku yang ngintip-ngintip proses dia melahirkan ya. Dia kelahiran dia tuh. Maksudnya ibunya yang lahir, kan anaknya yang melahirkan. Iya, dia yang lahir. Mbak Nini dia ngasih nama? Aku yang ngasih nama Oh. dong. Karena waktu itu lahirnya kan pas malam lebaran ya. Jadi namanya Fitri. Oke. Kemudian aku tuh suka kalau nama itu dikasih sesuatu yang bermakna itu bersinar, bercahaya gitu ya. Aku kasih nama Dian. Dian. Ya, Fitri Dian. Oh, ada Aslinya, nama aslinya.
Kemudian belakangnya itu adalah satu bunga yang kita harapkan bisa harum mewangi sepanjang Nusantara. Puspita. Oh, Jadi Fitri Dian Puspita. Itu lahirnya malam takbiran. Kalau ini malam satu suro ya. Agak serem ya. Sobat Ambiar bukan hanya memberikan nama tapi juga banyak memberikan wejangan buat adiknya untuk berkarir di ibu Iya. kota. Kita mau kasih lihat yang satu. Yang satu. Sadar nggak sih bintang tamu kita pagi hari ini tuh mereka yang duduk di sini tuh ini mereka legend semua ya. Keren. Legend. Kita tuh nostalgia dengan karya-karya mereka beneran loh. Dan yang nonton juga kan pasti happy banget. Mereka adalah ibu-ibu yang lagi nyiapin sarapan. Termasuk mungkin yang kemarin udah cek kolesterol sama gula darah. Jompo banget. Kenapa endingnya harus ngomong gitu? Kan jaga kesehatan. Positif ya, positif. Positif. Oke, Mbak Nini katanya diidolakan sama seorang Fitri Karlina. Mbak Nini tuh ke Jakarta dari Banyuwangi itu umur berapa waktu itu? Insya Allah 15 tahun. Umur 15 Saat tahun, itu. berarti Teenage ya. teenager ya udah pindah ke Jakarta. Fitri waktu itu usianya berapa ngelihat Aku Mbak masih Nini? TK. Masih TK. Masih umur 5 tahun. 5 tahun, di usia yang masih begitu muda sekali udah ngelihat Mbak Nini muncul di TV. Di TV. Jadi kita tuh dulu kan TV-nya pakai aki ya. Jadi yang masih aki Emang ada tuh, TV nggak ada pakai aki? listrik. Ada. Dicolok aki. Emang ada TV pakai? Tahu. Nggak pernah hidup di zaman dulu. Nggak ada lampu pakainya Patromak. Iya. Itu. TV pakai aki aku baru tahu. Oke, Penerangannya nonton Petromak, TV bener. jadul. Saya nggak tahu. TV jadul. Nah, Mudah itu kan sekali. dulu tuh ada namanya album Minggu. Nah, itu selalu kita udah nonton nobar tuh di depan TV gitu kan. Terus tiba-tiba itu si akinya habis. Tiba-tiba pluk 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 pluk. pluk. Ya. Padahal Mbak Nini belum tampil. Udah lagi tampil. Makanya kita teriak, oh my God. Setiap ngelihat Mbak Nini tampil di televisi itu seorang Fitri Karlina tuh ngelihatnya gimana waktu masih muda, waktu masih kecil? Ya, amazed. Nggak nyangka kalau dalam keluarga kita itu ada orang yang terkenal. Emang beneran Mbak waktu itu terkenal? Ya iya Biasa dong. aja. Ih sombong. Siapa yang nggak kenal loh? Maksudnya saya tuh nggak pernah merasa terkenal gitu Oh loh. iya, kan Ya, terkenal biasa itu kan aja. Terkenal loh Mbak. Jadi dulu fun fact-nya ya Aryan pas zaman-zaman lagunya booming pas SD kan suka samen tuh kenaikan kelas. Lagunya aku nyari pakai lagu Mbak loh. Oh iya. Beneran. Yang mana? Ya, diraba-raba. Beneran. Jadi lu seperti sekarang ini adalah kesalahan guru lu ya? Lagunya kenapa kayak yang lain? Suka kenaikan kelas kan suka perform gitu kan. Tapi maaf ya sekali lagi. Saya nggak GR karena memang waktu itu yang lebih terkenal lagunya daripada yang nyanyi. Enggak, tapi Iya, Mbak benar. Nini kita tuh udah tahu Mbak Nini dari zaman dulu. Cuman ketika Mbak Nini sudah terkenal, kemudian ngeliat tumbuh kembangnya seorang Fitri Karlina tuh udah mulai ngerasa, ini kayaknya adek gue punya jiwa tampil nih. Oh iya, tumbuh kembang serasa kayak balita banget Kayaknya ada saya. jiwa tampil juga nih kayaknya, benar. ada begitunya. Betul, karena dia dari usia 6 tahun rasanya ya. 5 tahun tuh dia emang sejak saya di sana dia udah bakatnya tuh udah kelihatan ya, udah sering nyanyi. Terus makin saya di Jakarta, makin saya tinggal dia keliling Banyuwangi sama dari seperti kampung ke kita kakaknya ya. Ada awalnya. Ada awalnya. Ah. Terus akhirnya saya sama ibu ya, sama mama itu sepakat bahwa udah nanti kalau SMP lulus SMP langsung SMA-nya di Jakarta aja gitu. Ya udah sesuai amanah ibu, saya boyong Fitri ke Jakarta, tinggal sama saya urusin. Saya cariin sekolah yang bagus, SMA Negeri 78 unggulan. Oh, kamu 78. Ya Fitri. dong. Oke. 78 juga. Aku juga 78, maaf ya. Oh sama bukan San, nggak apa-apa adiknya. sombongnya udah mulai keluar ya. Gak apa-apa pelan-pelan sombongnya naik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sekolahnya yang sombong. Gak apa-apa bukan bagus sayanya. ya. Oke, nah sekolah di situ. Nah terus, dari situ kelas 1, kelas 2 itu udah saya, istilahnya udah saya kasih jalan lah dia untuk tampil-tampil di Jakarta gitu ya. Kemudian saya bikinin rekaman juga. Ini perannya besar sekali ya Fitri Karlina Mbak Nini ini ya. Produser pertama aku Mbak Nini. Berarti awal-awal tampil dipinjemin baju segala macem. Oh semuanya. Semua dari A sampai Z aku yang ngurus. Jadi dari dandanin dia, dari milihin wardrobe, terus milihin konsep video klip dan lain sebagainya. Fitri, Sampai jadi PJ. jujur mau nanya, kan diurusin Mbak Nini. Potongannya berapa persen dulu sama Fitri? Gak ada ya. Maaf
ya. All zero. Iya, alhamdulillah nggak ada. Iya. Nggak ada potongan. Nggak ada potongan tapi ada markup. Itu nggak ngerti. Mana bisa markup dong sayang. Kan produsernya sendiri. Iya, jadi nggak ada ya. Gimana dong? Namanya keluarga. Manajer banget. Manajer banget. Oke, kita mau kasih lihat ini didikan dari seorang Nini Carlina. Disiplin dan protektif ke adik, Nini Carlina takut adiknya salah pergaulan di industri hiburan. Ya dong. Takut bergaul. Kakak takutnya apa dulu takut? Takutnya apa? Kayaknya berkaca dari diri sendiri kali ya. Oh, itu Sebentar. kalau berkaca pada diri sendiri, aku nggak mau ikut. Guys. Lagunya yang jeng jeng jeng. Jeng-jeng-jengnya. Berkaca pada diri sendiri. Kesalahan apa yang pernah dibuat di masa lalu? Kesalahannya sih cukup saya yang tahu ya. Nggak boleh dong diumbar di sini. Oh iya, kan aib nggak boleh di aib. Masa mau dibongkar? Astagfirullah. Astagfirullah. Adik macam apa bilang aib? Emang ada aib yang kita nggak tahu? Kan nggak boleh dibuka-buka. Cuman dia doang yang bisa. Kita nggak tahu loh ada aib. Kita nggak tahu loh. Oh, Fitri. Ini tuh kayak anak-anak yang GT Losiar. Ya Allah Dek, kamu berdosa banget. Nah jadi gitu kakak. Apa ya? Kita nggak tahu. Maksud saya, kan saya sudah nyemplung duluan nih di industri di kota besar gitu ya. Dan saya tahu dong A sampai Z-nya gitu ya. Jadi kayak misalkan hal-hal yang negatif itu kalau kita nggak protek gitu akan sangat gampang sekali kita temuin, dan kalau kita nggak pinter-pinter ngejagain dia tuh ya bisa terjerumus gitu kan. Nurut nggak anaknya? Dengan kekuatan sekuat baja akhirnya dia menurut. Jawabannya agak panjang ya, oke. Iya dong. Disiplin banget. Apa sulitnya saat itu? Sulitnya saat itu dia ini adalah model yang orang kepala batu. Maaf ya deh. Sekeras apa contohnya? Contohnya yang bikin kesel. Jadi kepala batu Pokoknya gini, banget jadi sih. dia sebenarnya kepala batunya yang negatif, sebetulnya positif juga. Dalam arti dia itu dari kecil itu dia sudah punya idealisme. Idealisme, Dia sudah punya udah punya gue tuh maunya gue tuh begini gitu. Sementara kakaknya nih yang merasa ya udah lebih tahu, udah lahir duluan 11 tahun sebelum dia dong, ya kan? Lu tahu apa? Gitu. Oh, curhat kan? Pernah berantem nggak sih? Berantem sampai yang kayak Aku gitu? pernah. Kenapa? Aku sampai kabur loh. Serius aku sampai kabur. Pulang ke Banyuwangi? Enggak. Kemana? Mana? Jadi Kemana? Kalian kok kepo sih? Terbang ke Doha, terbang ke Doha. Iya. Mana dong? Ikut suami, Oh, ikut suami. belum. Nonton bola. Kabur Caranya kemana? banyak ya. Kabur ke serius aku kabur. Karena aku ngerasa mungkin waktu itu masih jiwa muda banget ya. Kan masih mendidih-didihnya darah ini. Ingin bertualang. Gitu. Ingin berpetualang. Jadi aku cuma pengen ngasih Lagi kayak ngebul. kayak shock terapi gitu loh. Aku juga bisa kok. anak gitu muda kan. ngasih shock terapi. Terus akhirnya aku tahu nggak kabur kemana? Kemana? Aku tuh dulu punya asisten kan. Jadi aku tuh nginep di kosannya asisten aku. Dicariin nggak susah banget akunya. Padahal aku di situ-situ Berapa aja. lama ngumpetnya? 1 jam. Aku tahu kamu terapi apa di kawasan asisten kamu. Apa tuh? Terapi ikan kan? Ikan cupang. Mbak Dini sama Fitri, kita mau kasih lihat ini sebagai ungkapan terima kasih dari sang adik untuk kakak tersebut. Alhamdulillah seneng banget lihat senyum mereka dari mbakku tersayang Nini Carlina Real. Ingat dulu waktu pertama kali diajak hijrah ke Jakarta tahun 2003, diajak ke butik sama Mbak Nini dan dibeliin tas di sini. Ya Allah, girangnya nggak ketulungan. Anak endeso baru pertama kali pegang tas mahal. Alhamdulillah sekarang gantian aku bisa belanjakan Mbak Nini sepuas apa yang Mbak Nini minta di butik ini juga. Makasih banyak Mbak Nini atas semua support dan gemblengannya buat aku untuk terus maju. NB, jangan dilihat seberapa besar giftnya, tapi ambil cerita di baliknya. Seorang kakak yang hebat yang berhasil mengantarkan adiknya menuju sukses. Amin ya robbal alamin. Dan yang diberikan baju kuning ini kan?
Di butik. Bukan topinya. Topinya. Oh topinya. Dulu pertama ke Jakarta dibawa ke butik tuh. Ke butik Di lantai dasar di mall. Aduh kita paham deh tuh merek itu. Masih. Apa? Masih ada sampai sekarang juga. Aduh. Apa itu? Tas Gucci. Oh. Hebat. Tapi sebenarnya Ya. aku juga kan Mbak Nini harusnya tahu dong adiknya gimana, kan adiknya agak tomboy ya gitu. Dikasihnya tasnya yang imut banget gitu kan. Padahal kamu Jiwa kakak. Oh, sesuai sama jiwa kakaknya. pengennya apa, tas gunung apa gimana? Pengennya kalau nggak tas gemblok gitu kan. Tas hiking. Terus akhirnya kemarin bawa Mbak Nini. Tapi aku yakin ini bukan kali pertama. Iya dong. Kali pertama untuk ngajak Mbak Nini pasti udah kesekian kalinya kan? Kalau enggak, misalnya nih kalau enggak sempet belanja bareng, nanti kita kayak by phone nih. Aku habis belanja ini loh, aku habis ini loh. Jadi kita kayak masih kayak anak ciwi-ciwi gitu kan. Aku juga sama loh, aku habis ini gitu. Apa perasaannya ngajak kakak sendiri, Mbak? Yuk ke toko ini, pilih. Ya pastinya aku ngerasa apa yang Mbak Nini kasih selama ini buat aku kayak nggak cukup gitu loh dengan aku cuma ngasih kado itu. Oh itu sudah berharga banget. Jadi kayak apa Thank ya? you. Itu tuh kayak ibaratnya salah satu perhatian kecil aku aja sama Mbak Nini karena yang Mbak Nini kasih buat aku tuh udah ngelebihin itu, bahkan pondasi hidup aku juga Mbak Nini yang bangun. Tapi alhamdulillah bersyukur banget aku bisa ngebayar itu dengan anaknya Mbak Nini yang pertama. Nah itu yang sama ngebangun pondasi kehidupan dia dan karirnya anaknya Mbak Nini si Beryl yang sekarang kerja di Dublin itu dari saya gitu, dari kami. Jadi kayaknya dibilang lunas sih belum, tapi setidaknya aku sudah memberikan effort untuk kayak saling apa ya, ini loh aku ternyata saling mengangkat gitu. Saling sebagai keluarga. Saling support. Ya, kalau boleh cerita sedikit, memang waktu Ananda ini lulus sebagai sarjana teknik mesin tuh saat itu dia kebingungan mau cari kerja ya. Kemudian alhamdulillah dia kan passionnya di otomotif gitu. Tapi ternyata udah ngelamar kesana kesini memang nggak kesampaian gitu ya. Terus saya coba untuk nitipin ke Fitri yang suaminya kan pilot ya gitu. Dan qadarullah selama 5 tahun akhirnya dia mengabdi di salah satu airlines di Indonesia. Dan setelah itu dia tiba-tiba keterima di Irlandia program S2 ya, Aviation Finance, angel ngomongnya. Aviation Finance gitu. Nah terus sampai akhirnya kerja di sana dan ketika dia lulus, tahu nggak? Yang datang bukan emaknya tapi tantenya. Jadi waktu wisuda tuh tantenya yang bela-belain datang ke sana karena Dublin. dengan segala keterbatasan saya, kalau ke sana modalnya gede, Cin. Kan kalau saya pakai tiket ID ya. Lumayan ya dari Lumayan suami. dong. Oh, sama kayak Karen sarjana teknik mesin, dia juga teknik mesin. Iya. Mesin jahit. Terus juga luar akhirnya biasa. kerja di sana, kerja di sana Kak. Kerja di sana. Di Jerman sekarang. Irlandia. Irlandia. Oh Irlandia. Sobat Ambiar. Sebelahan sama London ya. Iya. Dekat kampung aku sama Cianjur. Britain ya. Tapi Mbak Nini, ini kita sekarang mau ke Mbak Nini yang kita tahu ya karyanya bersama dengan musisi legend lainnya Dul Sumbang. Wow, ini juga lagunya akan selalu dikenang. Kita mau kasih lihat nostalgia dulu sebentar ya. Itu nggak ada. Semua loh. Itu acara kapan itu? Jadi itu acara kombinasi ya, kombinasi video kompilasi antara waktu acara nikahan anaknya Kang Dul yang bungsu sama acara kemarin santunan yatim waktu Ramadan kemarin. Tapi kita fokusnya ini anak-anak kecil, anak-anak muda, justru mereka hafal lagu-lagunya. Ngelihatnya tuh gimana? Itulah dia, ada satu event ya kemarin di Ramadan itu yang membuat saya benar-benar yang sampai nggak kuat untuk nyanyi ya. Karena benar-benar saya surprise gitu, seorang Nini Carlina yang saat itu saya sudah memutuskan untuk berhenti dari industri sebetulnya. Saya sudah memutuskan untuk pensiun karena memang saya dituntut oleh suami untuk fokus ke keluarga gitu ya. Ternyata hari itu ya di pertengahan bulan Ramadan kemarin, saya diundang di satu acara santunan anak yatim yang menghadirkan sekitar 2.500 yatim, yatu dan duafa.
begitu saya tampil, begitu sound lagu ini nyala, itu bener-bener yang dari ujung sampai ujung tuh, wah Apa gitu. rasanya? Subhanallah, saya sampai kayak nggak sadar gitu ya, kayak badan tuh kayak udah nggak kerasa Melayang. lagi, kayak udah nggak napak di bumi gitu teh. Itu bener-bener yang sampai jantung saya pun saya pegang tuh kayak dia mau loncat, tapi saya gini kontrol, aku masih hidup gak ya? Aku bener gak Masih sih di sini gitu. kok. Itu bener-bener yang, ya Allah, ternyata segala sesuatu Keren. yang di pikiran kita itu buruk awalnya gitu ya. Waktu itu saya bener-bener yang kayak yang, ya sudahlah saya nerima keadaan aja deh gitu. Saya jadi ibu rumah tangga aja deh gitu ya. Fitri lah yang paling tahu. Terus ternyata qadarullah ya, kalau Allah sudah berkehendak. Saya tidak tahu itu datangnya dari mana tuh, seluruh undangan hari itu nyanyi semua lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Gak pernah Wasilahnya sih sepertinya kayak dari medsos ya, dari media sosial yang lagi memang lagu-lagunya lagi boom gitu. Ini yang itu dibilang lagi. sama lagunya Teh Desi namanya takdir, ya kan? Ini yang iya namanya benar. takdir yang baik ya. Memang ya, takdir. Baik Sobat Ambiar, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Bunga pun tersenyum melihat kau hidup ambiar. Geger. Pagi-Pagi Ambiar. Geger! Waduh, Karya, ini ada berita lebih geger lagi. Ada berita besar menggelegar dari Alobank. Nih ya buat Sobat Ambiar, sekarang kalau pakai Alo Pay Later belanja di Wendy's, Baskin, Coffee Bean, sama nginep di Trans Hotel Jakarta, diskonnya 50%. Terus ya, ada diskon 20% belanja di Metro, di Transmart sama Antavaya, Trans Studio dan merchant-merchant CT Corp lainnya tanpa minimum transaksi. Sedap ya. Nah tuh, pokoknya mana ada yang berani ngasih diskon sampai 50% selain Alobank dan juga CT Corp. Wow. Ih, besar CT banget. CT Corp ya. CT Corp. CT Corp. Orang Sunda kan. Baju dong Grof ya, oke. Silakan langsung belanja pokoknya di semua merchantnya. Iya, Ya, dan selamat yang berbelanja. pasti, Sobat Ambiar, kita juga masih punya bintang tamu yang lain. Aha. Yang satu ini dia penyanyi muda tapi suka menyanyikan Cilik. lagu-lagu. Bagus banget. Lagu-lagu laswa alias lawaz. Dia masih 2 tahun loh. 12 tahun. 2 tahun gimana kita wawancaranya? Kita Ini Bobo. vokalnya siapa? Kayak dia, ini dia.
12 tahun dikenal menyanyikan lagu-lagu lawas. Betul. Sampai kami semua ucapkan terima kasih Yohan. Silakan duduk. Kirain tadi ini Inces menciut jadi kayak begini ya. Inces seperti dia ya. Yohan, Oke. kenapa lagu-lagu lawas yang kamu pilih? Kenapa? Karena yang pertama pasti selera. Ya. Wih, selera. Ya. Emang seleranya tuh yang melankolis gitu ya? Ya, kalau selera kayak gitu tuh sesuai mood biasanya. Kalau mood aku lagi bahagia pasti ngebeat. Oke. Kalau lagi ya misalnya banyak tugas, banyak PR, ya melankolis dulu, santai. Idi. Wow, oke. Selera. Era dan kedua, Lagi dimarahin sama mama? wah kalau itu udah ruwet duluan itu nggak bisa diganggu gugat itu. Ya, yang pertama selera, kedua pasti karena ya ada kepuasan tersendiri lah ketika aku mendengarkan lagu-lagu lawas dan juga menyanyikan lagu-lagu lawas, ya ada kepuasan tersendiri. Emang kalau kamu dengerin lagu-lagu kekinian tuh yang kamu dengar, yang kamu tangkap tuh gimana? Lagu zaman sekarang tuh keren banget, modern dan semua kecanggihan di musik itu dimanfaatkan untuk membuat sebuah musik itulah. Tuh kan, keren. Cuman karena yang pertama juga ya tadi kan selera jadinya gitu. Cuma lagu sekarang juga aku dengerin kayak Tulus, Nadine Amiza dan juga siapa lagi tuh Nadif Basalama. Mr. Glowing? Itu lagu baru tapi orangnya lawas. Tenang, nanti aku kenalin ya sama lagu aku ya, Mr. Glowing memang. Tapi pertama kali dulu waktu masih kecil banget, inget gak lagu-lagunya siapa yang kamu dengerin? Yang pertama kali paling yang lawas pertama kali aku ingin ya. Lagunya almarhumah Tante Nikardi lah, Bintang Kehidupan, Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Gitu. Itu tuh karena memang kamu gak ada pilihan karena orang tua kamu yang dengerin nggak lo? Oh kalau kayak gitu kan pertama kali kan dengarnya dari radio mobil gitu kan ada frekuensi bla 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 memutarkan lagu Bintang Kehidupan, Air Supply gitu-gitu. Di mobil karena orang tua nyetir, kamu di mobil juga nggak ada pilihan, Iya. lama-lama ya suka dan Jadi menikmati. judulnya Iya. ngikutin selera orang tua gitu ya? Ngikutin karena selera orang tua awalnya, Ya. lama-lama suka. Sobat Ambil, kita juga kasih lihat ya, Yohan ini dia sempat merecycle 3 lagu dari penyanyi lagu-lagu lawas. Siapa aja coba ini. Bagus banget. Yohan, ini ya, bukan cuman lagunya yang lawas, tapi ekspresi kamu juga lawas banget loh. Iya loh. Itu bukan lawas, itu namanya menjiwai. Oh iya, menjiwai. Kenapa enggak lagu zaman dulu tuh ada loh yang jempol dikenyot-nyot. Enggak, kayak itu Ada. lagu anak-anak ya. Lagu anak-anak, tapi itu ya oke. Responnya tuh memang orang tua kamu akhirnya ketika kamu menyanyikan lagu-lagu mereka tuh gimana? Oke, udah nyanyi lagi lagu ini deh. Mereka akhirnya support ini. Coba ini, coba ini, coba ini. Ya, ya pasti yang pertama pasti support banget ya, apalagi banyak banget teman-teman semua yang ngasih aku pelajaran dan juga dampak respon positif, negatif gitu kan. Dan itu semua aku jadikan pelajaran gitu. Ada respon negatif. Tentu ada dong, tapi ya aku nggak terlalu masukin di hati. Dan pasti semua respon yang aku dapat aku jadikan pelajaran gitu, biar aku lebih baik ke depannya. Gitu. Nggak pengen nyanyiin lagu-lagu yang zaman sekarang yang kekinian? Pengen dong, pengen. Tetap ada rencana aku pastinya. Ada rencana. Penyanyi lawas yang paling kamu suka itu siapa? Desi Ratnasari? Iya. Harus cobain. Nggak cocok lagunya, liriknya nggak cocok buat umur ini. Aja asik. Lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya, pernikahan siapa? Tanpa undangan diriku kau tinggalkan. Tanpa putusan kau buat ku merana. Aku suka gayanya dia. Lagu boleh lawas, tapi gayanya gaya Kalau kita mampir ke sini ya, Sobat Ambil. Ini selain menyanyikan lagu-lagu lawas, ini dia punya koleksi kaset-kaset yang mungkin kalau kita cari zaman sekarang tuh udah nggak ada ya. Oke, ini kaset-kasetnya ya. Aduh, keren banget.
Ada almarhum Krisya, aku cinta dia. Oke, Om Iwan Fals juga ada. Betul. Terus Nike Ardila juga ada, Bintang The Kehidupan. Beatles. The Beatles. Ya, ini aku plastikin nih. Ada Kus Plus juga. Ini Is. Itu masih lagu terjaga dari zaman aku kecil loh itu. Iya loh, Kus Plus. Kalau itu lagu Nina Bobonya saya waktu saya kecil. Plus Plus, oke, ini masih terjaga dengan rapi. Ada berapa total kaset yang kamu punya? Sekarang kayaknya belum aku hitung lagi, kayaknya ke total 390-an kurang lebih. Wow, that's amazing loh. Keren. Yang paling kamu suka yang mana? Albumnya? Ya ini 10-10-nya ini yang paling aku suka ini. Ini ke Ardila Seberkas Ardila. Sinar. Dan oke. juga ini ini favorit banget. Masih kamu suka dengerin gak sih pakai radio pemutar kaset? Ya, itu Terus pasti. suka ngelokor nggak sayang? Suka ngelokor. Ya benar. Ngelokor tenang. Kalau udah Itu apa sih? belit, Nino belit. Belit gitu. Ditanya saking sering, terus kamu keluar dulu, baru kamu putar ulang. Betul, pakai itu Ya, pensil. pakai Maaf obrolan orang zaman dulu ya. Oh iya, Ini kita mau kasih lihat Yohan nyanyi di depan Bapak Presiden, diundang juga pernah ya. Kita mau kasih lihat ya. Keren banget. terima kasih banyak. Mimpi kamu tuh apa sih, Yohan? Kamu mau jadi apa? Mimpi aku, karena kalau jadi apa kan nggak bisa ditebak ya, mungkin jadi orang sukses dan berguna bagi orang lain. Amin. Yohan, seleranya lawas, diterima masyarakat luas. Kita kembali saat lagi tetap di Terima kasih banyak semua bintang tamu kita. Sehat-sehat selalu buat Teh Desi, Mbak Nini, terima kasih Yohan juga, terima kasih. Dan ini dia terakhir, Mbak Nini Carlina di Pagi